Jadi nanti judul video ini di YouTube kita nanti judulnya ini Hmm. nanti diganti jadi filosofi tinja. Aduh, aduh. Kemarin lawan Ipswich, Man City Yang menang menang besar. besar tuh 0-6 di kandangnya Ipswich. Mm-mm. Kira-kira menurutmu apakah ini tondo-tondo gitu Oh, kan? Pep Guardiola is back gitu kan? oh, itu Untuk bisa meramaikan lagi perburuan gelar atau itu kayaknya sudah uh, bukan lagi City sudah out dari race perburuan gelar. hmm, tentang kemarin yang City menang 6-0 itu kan. Ya, satu hal Hmm, yang bikin aku ketawa ngakak pada saat hmm, lihat timeline terkait hmm, menangnya City itu, ada yang nge-tweet hmm, gini. Kalau nggak salah tweetnya aku mungkin salah ini ya, tapi aku cuma paraphrase saja. Ini ya, hmm, eh eh jangan eh, jangan pernah melawan Pep Guardiola hmm. yang sedang terpuruk. Ini ngapain? Apa sih maunya ini orang? Kok sok-sokan banget maksudku? Justifikasi kehidupan personalnya Guardiola, terus kemudian dikait-kaitkan dengan, oh Guardiola marah nih karena dia melampiaskan kekesalannya dengan membantai Ipswich Town. Hei bego, Ipswich Town itu peringkat 20. Narasinya itu loh. Aku lihat, ya elah, kayak gini di setir. Wih, pokoknya, wih takut, Guardiola marah. Yang lucu Kampret itu juga. ada tuh jadi eh secara garis besar dia bilang gini, orang tuh hanya terlalu peduli dengan eh apa Hmm, Pep Guardiola, Guardiola di ranah sepak bola, sementara mereka tidak peduli dengan sisi pribadinya. sosok laki-laki yang habis cerai dengan istrinya gitu. Ngapain Maksudku kita peduli? Dia itu banyak duitnya. Kita ini UMR, Pak. Ngapain kita peduli sama orang yang ini orang maksudku saya ngapain kita ngurusin rumah tangga orang gitu kan? itu dia ngapain? Ini orang kenapa sih aneh-aneh aja? Aduh, Oh, jadi ada yang nge-tweet kayak gitu. ada, Kita nge ada yang ngerti kayak gitu. Ya elah ya astaga. Aduh. Iya maksudku gini loh. Itu Guardiola itu beda kelasnya sama kelasmu, Pak. Aduh. Aduh. Tapi terkait pertanyaanmu yang tadi, Hmm, apakah gua City sudah resmi out dari perburuan gelar? hmm, Sebenarnya kalau dibilang out sih belum juga, tapi kalau melihat peringkat atau klub yang ada di atasnya City tuh kayaknya hmm, meskipun selisih poinnya nggak beda jauh, tapi hmm, untuk menggeser mereka tuh kayaknya hmm, sudah sulit sih. Paling mentok hmm, mungkin nanti City bisa di akhir musim peringkat 3, Arsenal peringkat hmm. 5 kayaknya. Aduh, aduh, aduh. Kalau misalnya hal itu kejadian sih, aku beli jersey Arsenal lagi sih. Oh, beli jersey Arsenal lagi. Lumayan buat nambah-nambah beli striker kan, pemasukan klub kan. Tapi menurut tuh gimana City? Masih Eh, punya kans kah masuk Champions League musim depan? Kalau masuk Champions League masih ada kans ya, masih Kalau besar sih juara? karena itu dia kira-kira momentum kemenangan 0-6 kemudian Hmm, eh, hmm.
Pep Guardiola Ada yang beberapa tersakiti. ada beberapa sign transfer yang Oh, kalau dilihat dari Abu Kadir itu nominal ya. tuh, iya Abdul Kadir itu dari ya, Uzbek. nominal Kusanov itu, Iya. kemudian ada si Vitor Reis dari Palmeiras. Ah ya itu Ini kan juga. pemain-pemain yang kalau kita lihat dari labelnya Pep Guardiola ataupun City itu Bukan membeli Pep banget. ya pemain di lini belakang dengan harga mahal itu udah biasa gitu. Tapi Iya. kalau dari pemain itu berasal dari mana, punya Mm-mm. nama apa enggak, Mm-mm. itu Bukan Guardiola ini banget. bukan Guardiola banget ini gitu kan. Mm-mm. Karena kayak di zamannya Otamendi, John Stones, kemudian Ruben Dias, bahkan sampai ke Kyle Walker, itu nama-nama memang sudah teruji gitu. Bahkan yang terakhir tuh kalau nggak salah Kanzi sama Nathan Ake gitu. Mm-mm. Jadi ini bukan Pep Guardiola banget. Kira-kira ini apakah memang faktor ya balik lagi ke nanti si Omer Berada udah nggak ada gitu kan. Jadi link-link untuk apa pemain-pemain yang mau dibeli itu udah nggak ada gitu. Jadi aneh-aneh aja Mm. pemain yang dibeli ini. Jadi ini bukan Pep banget. Tapi kita lihat nanti kira-kira di akhir pekan nanti lawan lawan City itu ada Chelsea di bermain di kandang City. Mm-mm. Kira-kira mungkin itu bisa jadi salah satu tanda nanti kalau misalnya dominan lagi menangnya dan dari segi permainan nggak yang sebelumnya itu City kayak kebingungan gitu untuk Iya. bukan hanya sekedar menciptakan peluang ya. Mm-mm. Salah satu keunggulannya itu yaitu megang bola selama mungkin itu Mm. menjadi apa ya, ujian tertentu setelah KDB cedera kemudian kembali tapi tidak perform gitu. Kemudian Phil Foden juga tidak perform. Nanti lawan Chelsea mungkin bisa jadi salah satu pertanda juga kira-kira nih tim kalau misalnya imbang atau kalah ya itu berarti hanya oase aja sih kemenangan lawan Iya. Ipswich kemarin gitu. Iya. Kayaknya yang bisa bikin City kembali ke jalur juara. Mungkin Hmm. untuk Pep mungkin cepat-cepat aja cari pengganti. Ya, Yang lucu ini barang kalau Arteta nanti jadi ke City, ya kan? kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Kayaknya kayaknya Arteta Arteta ke situ tuh kayaknya kecil Hmm. sekali kayaknya peluangnya. Mungkin mungkin Arteta kalau dipecat tuh lari ke Spanyol. Lari ke Spurs ya? Kayaknya. Eh, hmm. Nggak. Cuma yang lucu kemarin kan City City. Arsenal imbang sama Aston Villa 2 sama kan. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya eh, Arsenal beli Unai Emery itu bukan Hmm. untuk bikin Arsenal juara liga tapi untuk Hmm. menahan Arsenal supaya nggak juara liga. Beda tahu dulu bocoran-bocoran semua luar dalam Arsenal ya. Gimana supaya menghadang ini tim kan? Tapi menurutmu sebelum kita ini pemberitaan terkait Victor Osimhen yang ditawarkan Napoli ke United itu eh, kredibel apa enggak kira-kira itu pemberitaan Enggak menurutmu? sih. Aku nggak begitu percaya dengan nggak tahu kenapa Hmm. ya. Aku sekarang nggak pernah bukan bukan sekarang. Akhir-akhir ini sudah nggak begitu antusias dengan pemberitaan transfer. Nggak tahu kenapa. Hmm. Bukan cuma sebatas United. Kayaknya Hmm. ah, mungkin karena karena kita sudah eh, terekspos banget gitu loh, overexposure Hmm. terkait Hmm. pemberitaan, sirkulasi media pemain mana saja. Jadi akhirnya Hmm. transfer itu bukan hal yang istimewa lagi menurutku gitu. Hmm. Nggak Terlalu tahu banyak kalau Anda kamu. buka Twitter sih. Jadi kayaknya kayaknya saya harus buka buka Facebook aja kayaknya ya. Buka Facebook aja kayak buka marketplace aja kayaknya. Tapi nggak tahu ya kalau menurutmu gimana. Cuma soal Osimhen itu ya memang terlepas dari kredibel atau enggaknya, Hmm. Osimhen eh, apakah kita bisa sepakat bahwa Osimhen ini salah satu striker top yang ada sekarang? Kalau ngelihat dari transisinya dia dari Liga Italia ke Liga Turki, di mana Liga Turki dia kayaknya Hmm. salto-salto kekacauan. Kayaknya dari segala situasi
momen-momen Zlatan, momen-momen Balotelli, dia sudah recreate gitu. Iya, 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 iya. Ya, ini striker memang striker proper gitu kan. Eh, Hmm, Cuman yang jadi dilema bagiku itu sebenarnya saat ini United itu bukan tidak ada striker, iya, bukan misalnya punya striker tapi pemain biasa dengan harga murah gitu. Masih ada Rasmus Højlund harga price tag 70 juta gitu kan. mm-mm, mm-mm, Jersey 35. mm-mm, Kira-kira mau nggak berjudi dengan ngisi lagi striker dengan harga yang tidak murah gitu? mm-mm, Apa mm-mm. ini bukan menjadi apa ya? Nanti malah jadi ada konsekuensi lini yang lain jadi nggak terpenuhin nih, Betul, betul, ya kan? betul, betul. Jadi memang kalau secara kebutuhan Osimhen kayaknya ngelihat dari adaptasi dia yang sangat cepat memberikan impact ya walaupun Liga Turki gitu kan. Hmm, Tapi bukan yang dia tipe striker yang apa tap in di depan gawang bukan, gitu kan. bukan. Iya, Jadi iya. ya kalau dilihat dari hype-nya ya ini striker yang bisa cocok banget dengan United nih barang kan. Hmm, Dengan hype-hype-nya Victor Osimhen ini kan. hmm. Ya nanti kalau misalnya ternyata ini hanya sekedar pemberitaan belaka ya ya wajar-wajar aja sih karena mungkin ini hanya gorengan karena pada saat masa transisi apa masa transfer Transfer. pemberitaannya Garnacho Hmm, ini gitu. iya. Tapi kalau misalnya ini ternyata kejadian, ya mungkin bisa jadi faktor dari Ruben Amorim yang sudah memberikan penjelasan ke manajemen kalau pemain yang saat ini udah nggak ada yang bisa memberikan perubahan Diharapkan. bahkan Hmm, sekelas Rasmus Højlund pun walaupun dengan harga semahal itu ya hanya striker yang hanya lari-lari di sekitar pertahanan lawan aja gitu. Ya mau nggak mau harus ada apa kompetisi. perjudian yang diambil gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Eh Ya nanti mau misalnya hasilnya ternyata tidak maksimal, kayaknya bakalan sama kalau misalnya tidak dilakukan gitu kan. Jadi lebih Hmm. baik mencoba gitu. Jadi ini hype-nya sih kalau misalnya aku lihat kalau kejadian sih ya lumayan ini juga ada harapan untuk menonton sisa musim ini gitu. Kalau kalau aku sih melihatnya, kalau kamu melihatnya dengan cara pandang seperti itu, aku melihatnya yang jadi masalah kalau misalnya soal lari ya, Luxio Hmm. juga bisa lari. Iya. Ini apa namanya? Eh persoalan aku selalu masih beranggapan bahwa striker United buntu itu sekarang Hmm. karena sebenarnya suplai di lini keduanya itu nggak ada, dari lini keduanya itu nggak ada gitu. Selama ini kita Hmm. terbantu dengan Hmm. penetrasi-penetrasi yang dari sisi kanannya pada saat Amat gitu kan melakukan penetrasi gitu. Hmm. Di sebelah kiri kita nggak ada sama sekali. Jadi Hmm. bahkan meskipun Amat beberapa kali ngasih kita menyelamatkan tim, tapi Hmm. untuk masalah link up play dengan Hmm. striker itu sebenarnya Hmm. nggak bagus-bagus amat juga kok, Iya. nggak begitu bagus. Jadi ya berharap dengan Victor Osimhen, aduh, ya percuma juga kalau lini keduanya masih Eh, kayak gitu. Jadi aku ya kalau jadi ya lumayan ada ada koleksi baru buat para kolektor kan, dengan nomor Victor Osimhen di belakang dengan eh, tatonya gitu. Tapi kalau aku sih ya biasa-biasa aja melihat ini. eh, Ya mungkin untuk marketing ya bisa bisa jadi eh. bisa. Tapi untuk ya kalau misalnya ada lini yang bisa lebih ditambal itu aja dulu ditambal. Kalau perlu ganti kiper sana. Kamu ngomongin amat ya. Ah, Kamu perhatiin yang film lawan Brighton itu. United ah. itu berubah jadi insya Allah amat gol. Dikit-dikit amat, dikit-dikit amat, dikit-dikit amat. Diporsir terus. Pokoknya terupas itu ke amat terus tuh. Mm-mm, Gimana mm-mm. supaya amat itu lakukan penetrasi di sisi kanan gitu kan. Mm-mm. Jadi, Apa alasannya coba? Menurut analisamu kenapa kenapa hmm, di pertandingan lawan Brighton hmm. titik berat serangan itu di Amat? Karena semua pemain sebenarnya antara less motivation atau udah relay on amat itu bergabung gitu. Apa ya? eh
di sisi kiri sudah nggak ada harapan, ya kan? Dalo sama Mazraoui kalau disuruh tukaran juga kayaknya malah jadi nggak efektif gitu. Sementara Bruno Fernandes sama Rasmus Højlund kalau sama Zirkzee dikasih umpan terupas juga, nggak bisa juga ini apa membuka ruang gitu. Jadi salah satu harapannya cuman Amat doang. Kalau misalnya nggak ke Amat yang bisa melakukan penetrasi cut inside, nggak ada lagi gitu. Kalau Bruno, kalau misalnya dilihat dari sisi peran, dia kayaknya lebih malah hanya sekedar apa ya, transit dari passing aja untuk Nah, passing lane untuk dari antar lini kalau misalnya dari perpindahan dari kanan ke kiri gitu. Jadi kalau misalnya dari pertandingan kemarin kenapa cuman Amat ya? Ah, di sisi kirinya Brighton juga yang menjadi sisi paling paling mengancam agresif. di United gitu. Jadi Iya, iya, ada ruang yang memang kosong di sisinya Amat. Jadi makanya betul. ya dikit-dikit ke Amat terus itu bola gitu. Mhm. Bukan karena Amat is just a chill guy. Amat Amat itu gimana ya? Jujur sebenarnya aku masih belum Yakin? Belum yakin? belum yakin. Kenapa? Belum yakin loh. Kenapa belum yakin? Kamu nggak lihat itu dia tiap kali dia bawa bola jinjit-jinjit kayak gitu sedikit lagi jadi Robin itu. Eh dengan fisiknya dia, Mm-mm, eh, mm. pemain lawan tuh kayak punya motivasi lebih untuk nendang sliding atau anu loh. Kayak gimana ya? Eh jadi apa ya? Kayak masih belum yakin aja gitu. Cuman memang ketidakyakinanku itu selalu ada momen-momen yang dimana kok bisa ya gitu. Mm, Kayak mm, misalnya lawan yang sempat lawan Soton yang mm. dia Tiga berhasil hat lagi trick. merebut gol ketiga tuh yang Yang melakukan blunder. pressing dan merebut bola gitu kan. Iya, iya. Itu kadang momen dimana kayaknya bukan yang dia dekat banget dengan back kemudian Bukan. tiba-tiba direbut gitu. Dia dari Agak jauh jauh, lari agak gitu jauh. kan. Iya, iya. Nah, curiga nih si kawan dia Mm. punya pakai ilmu hitam juga dari gak dari Ivory Coast nih kan. Bisa-bisanya dia nggak dilihat lawan gitu. Kayaknya dia baca surat anu apa? Apa surat anu ayat-ayat Al-Qur'an. Ya apa tuh yang nggak bisa kelihatan tuh. Oh, aku nggak tahu itu aku. Jadi jangan-jangan ini apa ya? Itu momen-momen yang ah, bisa menggoyahkan keraguanku akan ke dia gitu. Cuman sampai sekarang kayak masih belum yakin. Mungkin bisa jadi keraguan itu masih ada karena memang secara performa tim itu masih belum stabil Hmm. gitu. Jadi eh, dengan kondisi saat ini, sebagus apapun dia, akan ada momen di mana dia juga akan bermain buruk gitu karena Nah, teman-temannya buruk gitu kan. betul betul Nggak betul ada betul. bantuan dari teman-temannya gitu. Jadi bukan karena faktor dari dianya, tapi dia yang Secara terimpact keseluruhan. gitu kan. Iya. Hmm. Anu apa? Kayaknya yang kemarin gol yang pas dia yang hat trick itu kita nggak pernah Hmm. lihat kan footage atau angle kamera pada saat dia mau merebut bola yang Hmm. berakibat blunder itu. Kayaknya dia teriak kok, "Woi!" Hmm. Jadi kaget itu back. Kayak di Indonesia main futsal ya. Itu Iya, woi. Cuma cuma mungkin kalau misalnya ada satu apa ya kayak advice atau saran Hmm. buat Amat. Ya meskipun memang kita Hmm. nggak akan sampai saran ini ke dia, tapi Hmm. sebagai kamu ingat ini nggak sih? Kamu ingat kamu pernah lihat nggak sih wawancaranya Kolo Toure? Hmm. Sorry sorry, bukan Kolo, ya Toure tentang Hmm. Eden Hazard. Hmm. Yang kenapa itu Eden Hazard ulet banget sampai Yaya Toure aja ampun-ampunan kalau mau jaga dia. Apa tuh? Karena Hazard kecil juga kan, ya mungkin Hmm. sepantaran amat lah. Tapi yang Hmm. bikin Hazard susah buat ditekel sama pemain lawan Hmm. itu karena dia pantatnya itu Hmm. montok gitu loh. Jadi kata kalau Tore kata kata Yaya Tore,
ini sering dianggap remeh sama orang, tapi Hmm. pemain kecil dengan Eh. shape belakangnya yang seperti Hazard susah banget buat ini. Lihat aja Hazard, susah banget dia tuh. Remember the video where I was slapping? Yeah, I've seen it. Yeah. Because this game he was taking the ball, no one can catch him. Because you know he have a different posterior. He's That's massive. it. People don't realize like his dribbling was good, but his low center of gravity, the way he turned and used his palm and body. Because that's the thing is that one time I was explaining that to one journalist. He was laughing at me. Yeah, I he said, don't "Why are you understand." laughing?" He said, "No, but why are you talking about these bumps?" I said, "It is little one. He's small and his bum is there. When you put your feet, he put his bum ass like that in the turn. And yeah, they can say to them. That is true. It's true. You can't stop it. If people don't understand. Itu faktor apa namanya? But center gravity-nya. Iya, center gravity-nya tuh dia core-nya itu kuat dia. Jadi mungkin Ahmad bisa mempertimbangkan untuk lebih banyak squat. Squad jam ya. Iya, ya ada kok interviewnya itu ya Tori, dia bilang Hmm. itu Hazard ulet banget, susah-susah buat dikawal karena dia punya shape di bagian belakang itu yang bikin dia kokoh gitu. Core-nya dia tuh bagus. Jadi susah buat jatuh. Hmm. Jadi mungkin Ahmad bisa mempertimbangkan lebih banyak squat. Salah satu keunggulan yang bisa aku lihat dari Ahmad itu yang nggak dimiliki pemain United lainnya adalah hampir 90 menit dia melakukan penetrasi, tapi 90 menit kayaknya nggak kelihatan kalau dia Dia ada capek. dia capek gitu. Faktor air wudhu itu. Kalau aku lihat sih faktor karena dia udah nggak pakai itu gelang bendera Pantai Gana tuh. Dia kan selalu pakai itu dulu kan. Iya, tahu. Di situ sebenarnya ada situ tuh jampi-jampi tapi kayaknya nggak cocok. Udah kalau masuk ke musola di Old Trafford itu lepas gitu kan. Jadi ya hal yang mungkin bisa supaya Ahmad bisa konsisten itu mungkin dia harus bisa menjaga fisiknya untuk tetap bisa 90 menit kayak gitu sih sampai sejauh ini. Iya. Dan apa ya? Surprisingly Ahmad sebagai wingback itu dengan stamina yang nggak tahu, memang nggak habis staminanya ini pemain. Bahkan Iya. dengan dengan peran sebagai wingback yang bukan posisi naturalnya, tapi dia bisa memainkan peran itu dengan cukup baik, bahkan bisa jadi pembeda di beberapa pertandingan. Ya wajar sih sebenarnya kalau misalnya Ahmad di musim ini menjadi pemain terbaik, salah satu pemain terbaik United, dan masih jadi tanda tanya juga kenapa di eranya Erik ten Hag pemain ini lebih sering dicadangkan dan Anthony yang lebih sering dimainkan gitu. Iya. Ya bisa jadi itu karena faktor ini sih. Nepotisme. Ten Hag merasa dia sudah kenal lebih lama dengan Anthony gitu kan. Sedangkan Ahmad yang notabene dipinjamkan ke Championship ke Sunderland ya belum kelasnya untuk bermain di level tertinggi gitu. Cuman ya ternyata itu berbeda setelah di Ruben Amorim ini. Cuman kita nggak tahu gitu. Apakah ini fase yang sama kayak sebelum-sebelumnya pernah kita laluin satu musim atau setengah musim bagus, kemudian musim depan beda lagi ya. Itu hal yang sudah biasa kita alami hampir 10 tahun terakhir ini kan. Kayaknya siapa pemain yang konsisten week in week out setiap musim. Iya, terakhir itu kayaknya yang yang berturut-turut jadi pemain player of the season, terbaik oppositionnya United itu pun karena backnya bapuk kan, makanya jadi pemain terbaik gitu kan. Jadi itu pun di situasi di mana kondisi klub dan pencapaian juga nggak maksimal gitu. Jadi ya Ahmad mungkin kalau misalnya mau kita lihat musim ini tampil bagus ya nggak menjamin juga untuk musim-musim berikutnya akan seperti itu sih. Ya selama Ahmad is a chill guy kayaknya bisa-bisa aja sih. Itu dia. Masih nggak habis pikir loh, kok bisa-bisanya ada orang di interview terus statementnya kayak gitu, because I'm just a chill guy. Oh, foto mas. Bocil nih kebanyakan nonton TikTok.
Loh, Ya, tapi itu juga bisa jadi PR-nya Ruben Amorim ya, gimana memikirkan supaya ada bantuan di sisi sebelah kanan supaya Amat itu kalau misalnya dia lagi menghadapi tim yang memang punya pertahanan yang rapat atau ada man hmm, to man marking yang satu dua orang yang jaga dia ya, supaya tetap bisa menjaga performa Amat harus ada pemain yang bisa memberikan iya opsi opsi. di lini situ sih gitu kan. Mm-mm. Karena kalau mau diporsir kayak gitu terus ya Percuma. paling paling rawan tuh cedera gitu kan. Kalau Hmm. sudah cedera pemain-pemain tipikal yang kayak gitu, kalau Susah sudah buat kembalinya. iya susah kembali gitu kan untuk perform seperti sebelumnya gitu. Jadi ini menjadi harus PR juga sih, bukan malah jadi eh, ya ada senjata terakhir jadi dikit-dikit amat gitu kan. Dikit-dikit amat, dikit-dikit amat. Dikit-dikit amat dikit. Satu satu pemain lagi yang di United yang kamu melihat perubahannya nggak sih? Kapten Apa? Harry Maguire. Coba ngaku, ngaku aja. Bagus kan mainnya? Harry Maguire itu masih Iya. sama statementku sih. Hmm. Jangan banyak libatkan dia di situasi Oh permainan iya. gitu kan. Jadi hanya seperlunya aja gitu. Hmm. Nah, yang bahaya itu kalau misalnya lawan ini bisa membaca, pokoknya kita alurkan serangan lewat di mana Maguire. Maguire berada gitu. Ah, itu udah bahaya itu. Udah nggak bisa terselamatkan lagi tuh. Jadi situasi ini sebenarnya terbantu sama Delih yang bisa membaca, Mengcover mengcover. ya. Kalau misalnya sudah ada kelihatan seperti itu, udah langsung lari Iya. kesetanan itu Delih Iya, gitu iya, kan. Jadi iya. memang mungkin bisa jadi ini yang dilakukan oleh Maguire dulu di Leicester. Leicester gitu. Dia nggak terlalu banyak terlibat. Tapi pada saat dia dapat bola, tidak ada pressing dari pemain lawan, dia bisa mengumpan anu kok long ball pass gitu kan Mm-mm, yang mm-mm. bisa memberikan situasi di mana langsung counter attack untuk United gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari posisi saat ini ya mungkin ini adalah sebuah situasi yang ideal buat Maguire gitu Mm. kan. Tapi untungnya sih karena sudah terlalu lama juga mungkin transfernya Maguire ini 80 juta, jadi orang juga nggak terlalu memberitakan Peduli itu lagi. lagi. Jadi Mm-mm. dia juga nggak terlalu menjadi beban mental dia kan untuk Mm-mm. dari nilai transfer itu. Jadi mungkin bisa jadi eh, seharusnya dia nggak semahal itu kalau kita mau ngelihat performa dia yang kayak gini tuh dari awal dia dibeli dari United gitu. Leicester. Tapi Mm. kalau untuk saat ini memang Maguire oke lah gitu kan. Hai, agak aku dia. Oke lah. Oke lah. Aku masih tidak nyangka aja sih Hmm, di beberapa pertandingan Maguire beberapa kali sampai hmm, lewatin lapangan tengah dribble bola, hmm, sesuatu hal yang sebenarnya jarang banget dilakukan untuk tipikal pemain bongsor yang speednya hmm, biasa aja, bahkan bisa dibilang speednya nggak kencang gitu, tapi bisa hmm, di pertandingan lawan siapa ya yang beberapa kali itu dia naik sampai hmm, sampai sepertiga akhir hmm, pertahanan lawan gitu, hmm, dan bahkan ngasih umpan juga. Jadi ya Maguire ya, ya salah satu yang hmm, bisa apa ya menonjol di musim ini. hmm. Hmm, kalau Onana gimana? Onana nih Kalau kalau menurut kalau katanya si Falco ODGJ ya. Onana dengan gangguan jiwa. ya sama kayak yang sebelum fase sebelumnya dia yang tampil buruk juga kan. Ya kalau misalnya performa tim lagi kurang stabil tuh sebisa mungkin bermain simpel aja sih gitu kan. Hmm, Karena ada momen-momen di mana Onana tuh kayaknya terlalu memaksakan untuk bermain cepat melepas umpan ke umpan. depan sementara nggak ada pemain yang bisa Iya, menerima gitu kan. betul betul. Kalau nggak ada yang bisa menerima, setidaknya second ball-nya bisa dimenangkan, tapi nggak juga gitu kan. Jadi Hmm, eh, karena pemain United yang bisa merebut second ball itu
Hoylund aja sih. Ada 3 lini di belakangnya, cuman Ugarte sama Maino doang gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau dari formasi yang 3-4-2-1 ini kan posisi Ugarte dan Maino itu lebih dekat ke Onana gitu. Mm, Sementara mm. kalau Onana paling jauh ke depan, Nggak ada yang yang nerima. 2 orang ini mau gimana, mau ngerebut ke depan gitu kan. Jadi ada Mm, ruang kosong lagi gitu. Jadi ya sebaiknya sih bermain simpel aja. Itu mungkin yang sempat dilakukan sama siapa? Baindir. Alti Baindir. Baindir kan sempat itu melakukan passing-passing yang konyol juga yang ngelawan Arsenal tuh, salah-salah passing Iya, gitu kan. iya. Tapi pada saat dia main biasa aja gitu, malah justru itu membuat rasa aman di lini belakang sih. Iya, makanya itu sebenarnya jargon-jargon embel-embel build up apa istilahnya? Build up play, Build up playing go apa go build up goalkeeper go playing, goal iya itulah ball goal playing playing di, goalkeeper. Ball playing eh. goalkeeper. Ah elah ball playing goalkeeper nangkap bola wae ra iso piye. Tapi Paul Scholes yang dia Iya, keep Orsel ya, diwawancara, keep Orsel ya, iya keep dia iya. keep dia Onana loh. Mabok itu. Habis nenggak whisky kayaknya dia tuh. Makanya agak sengklik kanunya. Jadi di pertandingan lawan Rangers besok ini layak kah Bayern dikasih? Ya, kalau aku lihat sih kayaknya patternnya dari Amorim dan stafnya kayaknya kayak melakukan kayak di Cup. zamannya Sir Alex sih gitu. Jadi Iya iya. kiper kedua itu untuk Cup di kompetisi cup ya. gitu kan, Hmm. kompetisi gitu. Kalau untuk eh, nggak tahu sebenarnya ini kiper utama atau kiper cadangan Gak gitu. Yang ada jelas dua sebenarnya. Iya. dua kiper itu gantian gitu, sehingga Hmm. pada saat nanti ada situasi di mana harus dirotasi, nggak yang terlalu jomplang untuk kualitasnya. Kak, maksudnya gini loh. Kalau misalnya Amorim saja bisa membangku cadangkan Rashford, bisa Hmm, membangku cadangkan Garnacho, bisa hmm. mendepak Anthony dan diganti sama Ahmad. Eh, Apa alasan yang bikin Amorim itu masih bertahan sama si ODGJ ini gitu? hmm, Maksudnya bisa-bisa aja kan dipasangkannya si Altay Bayindir di beberapa pertandingan biar hmm, kasih efek kejut lah sama si ODGJ ini. hmm. Karena mungkin bisa jadi kayak gitu juga yang hal yang ditakutkan adalah eh, melakukan perubahan atau rotasi yang terlalu sering di lini belakang itu justru bakalan membuat tim itu nggak pernah mendapatkan chemistry gitu. Nah Jadi iya betul juga. bisa jadi memang ya yang keputusan yang diambil adalah ya satu kiper bermain di liga itu terus dia, yang satu lagi tuh bermain di kompetisi gitu. Karena kalau misalnya di liga pun nanti dilakukan gonta-ganti, ya bisa jadi nanti dari 3 center back yang di depannya juga bakalan bingung juga Bingung. karena nggak ada chemistry gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Aku nggak tahu ya. Aku merasanya si Onana ini saking nggak Hmm. bisanya aku melihat ini kiper sebagai kiper yang bagus. Aku Hmm. merasa dia nggak lebih bagus dari Thomas Kuszczak loh. Jangankan Thomas Kuszczak, Siapa? Anders Lindegaard. Syndergaard. Cuman memang ya situasi yang ini nih eh performa United ini bisa membuat siapapun pemain melakukan blunder gitu. Dan bisa juga ada 1-2 pemain yang tiba-tiba jadi andalan gitu kan. Ya, karakter tim yang tidak konsisten kan itu biasanya kan. Iya, betul betul. Eh, ada yang di atas tiba-tiba nanti kayak yang dibilang Amorim itulah. Jadi kalau misalnya nanti di di akhir pekan di Liga nanti lawan Fulham kemudian Onana tiba-tiba dicadangkan, bisa jadi nanti malah jadi ada pemberitaan Onana kena apa mental health karena Ah iya, dicadang. udah Bahaya jelas. nih parang kan. Nggak jelas juga itu sedikit-sedikit mental health, sedikit-sedikit mental. Gaji muki ake loh, Cok. Haji kero. Jadi ya nggak tahu mau menyelamatkan tim ini sebenarnya apakah ada butuh sosok atau nunggu semua tim dulu nanti drop gitu kan.
baru Nggak mungkin muncul. kayak gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin kayak Gak mungkin ya. nggak mungkin kayak gitu. Ya berarti ya benar yang dibilang Omar Berada. 2028. Apa nih Jepang kan? Jadi 2028. itu memang pintar juga itu orang kan, sengaja dibikin statement 2028 karena orang ku bilang 2028 kok siapa yang jadi juara tahun ini? Tapi kamu nggak tahu kan ada tanda bintang-bintangnya itu cuma nggak kelihatan Ah. aja. 2027 dia bisa cabut. Gak jadi juara Itu dong. dia. Itu dia. Aduh.